Perkenalkan, nama saya Salwa Stafida dengan NPM terakhir 388. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai intangible asset atau aset tidak berwujud, khususnya tentang pengertian, karakteristik, penilaian, dan amortisasi. Jadi aset tidak berwujud ini adalah aset perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Contohnya seperti merek dagang, hak paten, hak cipta, lisensi, dan software. Saat ini kan banyak perusahaan besar justru memiliki nilai terbesar dari aset tidak berwujudnya, bukan dari aset fisik. Intangible asset itu memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu aset ini dapat diidentifikasi, yang dimana artinya itu aset tersebut bisa dipisahkan atau muncul karena hak hukum maupun kontrak tertentu. Kedua, aset ini tidak memiliki bentuk fisik seperti bangunan atau mesin. Dan yang ketiga, aset ini bukan aset moneter karena nilainya tidak berasal dari hak menerima kas secara langsung. Kemudian dalam pencatatannya, aset tidak berwujud yang dibeli dari pihak lain itu dicatat sebesar biaya perolehan. Nah, biaya ini meliputi harga beli, biaya hukum, dan biaya lain yang diperlukan agar aset siap digunakan. Selain dibeli, aset tidak berwujud juga bisa dibuat sendiri oleh perusahaan, misalnya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan atau research and development. Tapi tidak semua biaya pengembangan dapat diakui sebagai aset. Pada tahap penelitian, biaya biasanya itu langsung dibebankan sebagai beban. Sedangkan pada tahap pengembangan, biaya dapat dikapitalisasi jika proyek tersebut sudah dianggap memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Selanjutnya adalah amortisasi. Amortisasi ini merupakan proses pengalokasian biaya aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Konsep ini mirip dengan depresiasi pada aset tetap. Aset tidak berwujud dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan umum manfaat. Yang pertama, limited life intangible asset, yaitu aset yang memiliki umur manfaat terbatas seperti hak paten atau lisensi. Aset jenis ini harus diamortisasi selama masa manfaatnya. Kedua, indefinite life intangible asset, yaitu aset yang masa manfaatnya itu tidak dapat ditentukan seperti beberapa merek dagang terkenal. Aset jenis ini tuh tidak diamortisasi tetapi harus diuji penurunan nilainya atau impairment secara berkala. Jadi intangible asset ini merupakan aset penting bagi perusahaan modern karena dapat memberikan keuntungan. Keuntungannya tuh jangka panjang meskipun tidak memiliki bentuk fisik. Oleh karena itu pencatatan, penilaian, dan pengalokasiannya harus dilakukan dengan tepat agar laporan keuangan perusahaan tetap akurat. Perkenalkan, nama saya Cika Loveliana Aurdita dengan NPM terakhir 327. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis aset tak berwujud atau intangible asset. Aset ini tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomis dan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Secara umum, ada 6 jenis aset tak berwujud, yaitu marketing relate, customer relate, artistic relate, contract relate, technology relate, and goodwill. Marketing relate intangible asset adalah aset yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran seperti merek dagang atau nama perusahaan. Contohnya seperti Sony, Honda, dan Coca-Cola. Jika perusahaan membeli merek dagang, maka biaya tersebut dicatat sebagai aset. Jika perusahaan membuat merek sendiri, hanya biaya tertentu seperti biaya registrasi dan biaya hukum yang dapat dikapitalisasi. Jika merek tersebut memiliki umur manfaat tidak terbatas, maka tidak perlu diamortisasi. Customer relate intangible asset berasal dari hubungan dengan pelanggan. Contohnya daftar pelanggan. Pada contoh green market, perusahaan membeli customer list seharga 6 juta euro dan memperkirakan manfaatnya selama 3 tahun. Jika tidak ada nilai residu, maka beban amortisasi setiap tahun sebesar 2 juta euro. Namun, jika di akhir masa manfaat daftar pelanggan masih dapat dijual seharga 60.000 euro, maka beban amortisasi per tahun menjadi 1.980.000 euro. Jadi, inti dari materi ini bahwa setiap jenis aset tak berwujud memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda tergantung pada sumber perolehan, umur manfaat, dan nilai residunya. Saya Nirlisa dengan MPM lahir 407, Artistic Related Intangible Asset. Pengertian
adalah aset tidak berwujud yang berasal dari karya seni, kreativitas, atau hak cipta intelektual dan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Contohnya, musik, film, foto, dan lain sebagainya. Copyright adalah hak eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak, dan menjual karya. Karakteristik ada 3, yaitu berlaku seumur hidup pencipta, kurang lebih 70 tahun, dapat dijual atau dialihkan, dan yang terakhir yaitu diamortisasi selama useful life. Selanjutnya, contract related intangible asset. Pengertian adalah aset yang tidak berwujud yang berasal dari hak kontraktual dan penjualan hukum antara dua pihak. Contohnya, franchise agreements, service contract, broadcast right, dan lain sebagainya. Account treatment ada 2, umur terbatas atau biasa disebut diamortisasi. Yang kedua yaitu umur tidak terbatas, biasanya disebut impact test setiap tahun. Contoh franchise, hak menggunakan nama perusahaan, produk, sistem operasi, bisnis. Saya Mazen Delta dengan MPMH 281. Selanjutnya ada aset tak berwujud yang berkaitan dengan teknologi, yang merupakan aset yang berasal dari hasil inovasi atau perkembangan teknologi. Contohnya paten dan rahasia dagang. Paten memberikan hak khusus kepada pemilik untuk membuat, menggunakan, dan menjual suatu produk atau proses selama 20 tahun. Ada 2 jenis paten, yaitu paten produk untuk barang yang dihasilkan dan paten proses untuk cara membuat produk tersebut. Selanjutnya, biaya pembelian paten dan biaya pengurusannya bisa dicatat sebagai aset perusahaan. Tetapi biaya penelitian dan pengembangan sebelum produk berhasil tetap dianggap sebagai beban. Paten diamortisasi sesuai masa manfaatnya atau masa berlaku hukumnya, tergantung di mana yang lebih pendek. Dalam praktiknya, masa manfaat paten sering lebih singkat karena perkembangan teknologi yang cepat atau adanya produk baru yang menggantikan produk lama. Selanjutnya ada pertarungan paten, yaitu persaingan paten di industri teknologi sangat ketat karena paten melindungi hak atas inovasi dan teknologi perusahaan. Banyak perusahaan besar seperti Nokia, Apple, HTC, BlackBerry, dan Under Armour saling menggugat karena penggunaan teknologi atau fitur yang dipatenkan. Hal ini menunjukkan bahwa paten memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia bisnis dan teknologi. Biaya untuk memperoleh dan mengurus paten dicatat sebagai aset perusahaan, lalu diamortisasi sesuai masa manfaatnya menggunakan metode tertentu, misalnya metode garis lurus. Masa manfaat paten biasanya tidak lebih dari 20 tahun, tetapi bisa lebih singkat karena perkembangan teknologi atau menurunnya permintaan pasar. Jika perusahaan membuat pengembangan baru dari paten lama, masa manfaatnya bisa diperpanjang. Namun, jika paten sudah tidak bernilai atau produknya tidak lagi diminati, maka nilai paten harus dihapus dan dicatat sebagai beban perusahaan. Selanjutnya ada paten sumber kehidupan strategis, yaitu paten merupakan aset tak berwujud yang sangat berharga bagi perusahaan karena dapat melindungi hasil inovasi dan membantu meningkatkan keuntungan perusahaan. Contohnya, BASF sebagai perusahaan kimia internasional menjadikan penelitian dan pengembangan sebagai strategi utama untuk menciptakan inovasi baru. BASF mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan dalam jumlah besar untuk menghasilkan teknologi dan paten baru. Hasilnya, inovasi produk perusahaan mampu menghasilkan penjualan yang sangat tinggi dan membantu pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Dalam 1 tahun, BASF bahkan mengajukan ratusan paten baru di berbagai negara. Karena paten sangat penting bagi perusahaan, BASF juga memberikan laporan yang rinci mengenai aset tak berwujudnya dalam laporan keuangan. Laporan tersebut digunakan untuk menunjukkan perubahan nilai paten dan aset tak berwujud lainnya selama 1 periode. Hal ini membuktikan bahwa meskipun tidak memiliki bentuk fisik, paten tetap menjadi aset penting yang memiliki nilai ekonomi besar bagi perusahaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tommy Avel Armando dengan 3 digit NPM terakhir 260. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai goodwill dari bab 12, yaitu intangible asset. Nah, secara konseptual, goodwill itu adalah representasi dari manfaat ekonomi masa depan yang dapat diidentifikasi secara individual dan terpisah. Nah, dalam akuntansi pengakuannya dibagi 2. Yang pertama ada internally created goodwill atau dibuat sendiri, yaitu tidak boleh dikapitalisasi sebagai aset
karena biayanya sulit diukur secara andal. Nah, yang kedua ada namanya purchase goodwill atau dibeli. Hanya diakui saat ada pembelian bisnis lain atau kombinasi bisnis. Nah, untuk mengukur goodwill ini tuh kita pakai yang namanya master valuation approach, yaitu membandingkan harga beli bisnis dengan nilai wajar aset neto teridentifikasi. Rumusnya ada goodwill sama dengan harga beli dikurangi nilai wajar aset neto. Nah, sekarang kita bisa lihat contoh penilaian dan pencatatannya pada slide berikut. Nah, sesuai ilustrasi jurnal, ketika perusahaan Feng mengeluarkan kas sebesar $400.000 untuk membeli bisnis dengan nilai wajar aset neto senilai $350.000, maka sisinya sebesar $50.000 langsung didebit sebagai akun goodwill itu tadi. Nah, setelah diakui, bagaimana penilaian kelanjutannya? Nah, karena memiliki masa manfaat tidak terbatas atau indefinite life, goodwill itu tidak diamortisasi. Nilainya hanya akan disesuaikan jika terjadi penurunan nilai atau impairment. Terakhir ada kondisi yang namanya bargain purchase. Ini kebalikan dari goodwill, di mana harga beli justru lebih rendah dari nilai wajar aset neto yang didapat. Selisih kurang tersebut akan langsung dicatat sebagai keuntungan atau gain oleh pembeli dari laporan laba ruginya. Perkenalkan, saya Faizan Nabila dengan NIM terakhir 412. Di sini saya akan menjelaskan tentang impairment and presentation of intangible asset. Jadi ketika perusahaan itu tidak dapat memulihkan nilai tersebut aset melalui penggunaan atau penjualan. Jadi maksudnya aset tak berwujud itu bukan cuma soal nama besar, tapi soal nilai nyata di laporan keuangan. Nah, jadi impairment itu terjadi saat nilai tercatat aset lebih besar dari nilai terpulihkannya. Singkatnya, aset kamu turun nilai. Nah, rumusnya itu aset masa terbatas diuji saat ada indikasi. Tapi goodwill itu wajib diuji setiap tahun tanpa tapi. Nah, penyajiannya itu harus transparan, pisahkan goodwill di neraca, dan tunjukkan beban amortisasi di laba rugi. Pahami nilainya, tepat pelaporannya, cek slide untuk detail selanjutnya. Nah, untuk itu apa sih impairment aset tak berwujud itu? Nah, jadi itu adalah kondisi di mana nilai buku itu lebih besar daripada nilai terpulihkan. Jadi fair value itu vs value in use. Nah, aturannya itu masa terbatas sama dengan uji saat ada aksi. Masa tak terbatas atau goodwill itu wajib uji tiap tahun. Nah, pelaporannya itu neraca itu goodwill dipisah, laba rugi, amortisasi, dan rugi penurunan nilai. Nah, transparansi adalah kunci akuntansi yang sehat. Nama saya Nana Mikai, MPM akhir 394. Saya akan menjelaskan tentang research and development cost, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan produk atau teknologi baru yang diharapkan memberi manfaat di masa depan. Nah, dalam IFRS, biaya riset ini dibebankan saat terjadi karena manfaat belum pasti. Nah, biaya development ini juga umumnya dibebankan tetapi tidak dikapitalisasi jika proyek sudah terbukti layak secara ekonomi. Nah, contoh dari biaya research and development cost ini yaitu yang pertama gaji peneliti, dua biaya bahan penelitian, ketiga pembuatan prototype, dan yang keempat itu ada biaya pengembangan produk. The next cost similar to R&D cost. Nah, biaya dengan mirip R&D itu antara startup cost, initial operating loss, and advertising cost. Nah, startup cost ini adalah biaya untuk memulai usaha baru seperti pelatihan dan studi kelayakan. Dan initial operating loss merupakan kerugian awal operasi perusahaan. Dan advertising cost adalah biaya promosi dan iklan. Nah, ketiga dari biaya tersebut ini umumnya dibebankan saat terjadi karena manfaat masa depannya sulit diukur secara pasti.